Kita berada di babak keempat ini dalam sebuah sistem namanya sistem Dajjal. Nah, di sini masuknya pembahasan kita, ya. Jadi sistem dunia sekarang ini adalah sistem Dajjal kalau kata Ahmad Thompson. Ya. Ahmad Thompson itu penulis Muslim berkebangsaan Inggris yang menulis buku dengan judul Dajjal the Antichrist, dan buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Ya, ini bukunya. Terjemahan bahasa Indonesianya ini. Buku aslinya begini, Dajjal the Antichrist. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 2000 oleh penerbit Semesta di Bandung. Ini penerbit Semesta Bandung. Tahun 2000, beredar tahun 2000, 2001, 2002. 2002 kesana nggak ada lagi. Habis, nggak ada sama sekali. Di berbagai toko buku nggak ada sama sekali. Sampai yang di emper-emper nggak ada dijual. Mungkin diborong sama sistem Dajjal gitu. Ya, karena buku ini menyingkap sistem Dajjal itu. Baru tahun 2013, jadi bayangkan dari 2002 sampai 2013 berapa tahun tuh? 11 tahun, ya kan? Baru kemudian 2013 terbit lagi dengan judul Sistem Dajjal juga, sama, tapi penerbitnya beda, Zahira. Ya. Nah, jadi kita meminjam istilahnya Ahmad Thompson ini, bahwa kondisi dunia global sekarang ini lebih pantas disebut sebagai sistem Dajjal, karena sistemnya ibaratnya dibangun, dibuat, diciptakan supaya menjadi compatible untuk kalau Dajjal muncul langsung diletakkan sebagai pimpinannya, begitu. Paham ya? Ya. Nah, tetapi alhamdulillah sistem Dajjal ini ternyata sebelum akhirnya si Dajjalnya keluar akan mengalami sebuah keruntuhan. Karena apa? Karena sebelumnya terjadi hantaman keras. Ya. Masih ingat Batshat al-Kubra dan Dukhan yang menyebabkan terjadinya beberapa hal, salah satunya shutdown of modern technology. Padahal sistem Dajjal ini sangat mengandal kepada peradaban canggih modern technology ini, gitu. Makanya nanti kalau Dajjal muncul, Dajjal tuh nggak mengandalkan teknologi canggih karena sudah nggak ada teknologi canggih kan, tapi Dajjal mengandalkan apa? Sihir, kerjasama dengan setan dari kalangan jin, kerjasama dengan dukun, kerjasama dengan paranormal, ya pokoknya yang gitu-gitu deh. Gitu. Makanya kita orang beriman menghadapi Dajjal, jangankan nanti, dari sekarang pun kita harus sudah punya kekuatan-kekuatan yang membuat sihir-sihir itu nggak mempan. Dan itu kekuatan apa namanya? Kekuatan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ya kita hidupkan wirid-wirid pagi, wirid sore, ya kan, wirid-wirid sesuai kondisi situasi, termasuk kita menghidupkan ruqyah mandiri. Ya ruqyah mandiri ya, bukan kita diruqyah, tapi kita ruqyah mandiri, bacaan-bacaan jampe-jampe yang syar'i gitu. Karena apa? Karena Dajjal nanti kekuatan utamanya di sihir. Padahal sihir itu hanya bisa dilawan dengan apa? Dengan koneksi kita dengan Allah yang kuat lewat zikrullah, lewat mengingat Allah, wirid-wirid yang memang sudah dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Makanya dari sekarang, walaupun Dajjalnya belum muncul, kita baru di bawah sistem Dajjalnya, ya kan, kita harus menguatkan diri kita, keluarga kita, dengan menghidupkan maksurat pagi, maksurat sore, wirid pagi, wirid sore, ya kan, wirid-wirid bacaan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, sebelum makan, sesudah makan, pakai baju, lepas baju, masuk rumah, keluar rumah, ya kan, itu harus kita hidupkan. Kenapa? Karena walaupun Dajjalnya belum ada, ini sistemnya sudah sistem Dajjal, ya. Dan setan tetap ada kan? Setan tetap ada. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini the world as we know today. Nah, jadi sebelum Dajjal keluar ada sistem Dajjal. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang apa namanya sistem Dajjal. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi memberikan kita satu pegangan tentang bagaimana kita menghadapi Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau itu, iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin. Kata Rasulullah SAW, jika Dajjal muncul di antara kalian sedang aku masih bersama kalian, maksudnya Nabi masih hidup, ya, maka cukuplah aku menjadi pembela yang melindungi kalian dari ancaman Dajjal.
Namun bila Dajjal muncul sedangkan aku telah tiada, jadi kayak kita sekarang ini, kalau Dajjal munculnya di zaman kita, Nabi sudah nggak ada di tengah-tengah kita, maka setiap individu menjadi pembela yang melindungi dirinya sendiri. You're on your own. Dengan catatan, Allah adalah khalifahku, penggantiku atas setiap muslim. Khalifah itu arti pengganti. Berarti yang Nabi arahkan adalah kita disuruh sama Nabi SAW untuk memantapkan iman tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan membuat kita nggak bisa dipengaruhi oleh Dajjal. Ya. Tapi kalau iman tauhid kita ini lemah atau bahkan nggak ada, gitu ya, maka Dajjal dengan mudah akan bisa menipu kita. Karenanya Nabi memberi jaminan barang siapa yang imannya, tauhidnya itu tetap nyala, on gitu ya, ketika Dajjal keluar, dia akan diberi kesanggupan mendeteksi tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Sesungguhnya tertulis di antara kedua matanya Dajjal. Jadi matanya Dajjal dua, tapi kan satu cacat, makanya dikatakan matanya sebelah, gitu ya. Nah, di antara kedua matanya akan ada tulisan kafir atau kafaro, ya, yang bisa dibaca, sanggup dibaca, ya, oleh setiap orang beriman. Baik orang beriman itu bisa baca tulis maupun buta huruf. Jadi syarat untuk bisa membacanya apa? Beriman. Syarat untuk bisa membaca tulisan kafir di jidatnya Dajjal bukan punya gelar profesor, doktor, apalagi lulusan Mesir gitu ya. Enggak perlu. Yang penting ada iman. Ya, kalau iman kita itu masih on di zaman Dajjal muncul nanti, niscaya kita dimudahkan untuk bisa mendeteksi tulisan kafir di jidatnya Dajjal, dan itu membuat kita lebih yakin lagi, anta Dajjal gitu. Dia walaupun mengklaim ana rabbukum, aku Rabb kalian, kita akan mantap mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah. Anta al-Masihud Dajjal, kamu ini sang penipu Dajjal. Tapi mereka-mereka yang lemah imannya, apalagi mereka-mereka yang selama ini akrab sama orang kafir sehingga jadi orang munafik gitu ya, itu nggak akan mungkin bisa lihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Bahkan dia akan termasuk orang yang kagum sama Dajjal. Boleh nih, kece nih orang gitu, bisa memerintahkan langit nurunin hujan, turun hujan. Mantep nih, ya kan. Sedangkan ketika itu orang di mana-mana kelaparan, karena sebelum Dajjal muncul ada 3 tahun kekeringan kan, yang kekeringannya makin lama makin dahsyat. Baik. Nah, jadi inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah, alias fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah Al-Masihud Dajjal. Jadi walaupun Dajjal sekarang belum ada, tetapi sistem dunia ini sudah sistem Dajjal gitu loh. Yang mana fitnahnya banyak. Karena fitnahnya banyak, maka kita dari sekarang sudah harus mengokohkan iman kita, tauhid kita, supaya kalau sekarang kita bisa kokoh, mudah-mudahan nanti pada saat Dajjal keluar kita tetap kokoh. Tapi kalau sekarang saja kita sudah nggak kokoh, apalagi nanti. Paham ya? Nah, karenanya dikatakan wa innahu a'wara wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Sementara hari ini uang kertas yang dianggap paling hegemonik ada gambar mata sebelahnya, ya, yaitu uang $1 Amerika Serikat, ya. Jadi ini diperkenalkan kepada kita dengan istilah The Great Seal. Seal itu artinya apa ya? Materai ya, materai atau stempel gitu ya. The Great Seal berarti stempel yang agung, materai yang agung gitu. Nah, ini ada gambar piramida nggak sempurna, terpotong bagian atasnya. Lalu di atasnya ada segitiga yang ngeplak untuk ditaruh di pucuk piramida ini, tapi nggak nempel. Kemudian di dalam segitiga kecil ini ada gambar mata sebelah, mata satu. Terus sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah ingin menggambarkan bahwa mata sebelah ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Terus mereka kasih nama proyek piramida ini dengan julukan Novus Ordo Seclorum, ya. Di atasnya ada kata-kata Annuit Quiptis, ya. Nah, di sini ada penjelasan. The front side of the seal has 2 Latin phrases around its periphery. Jadi bagian depan dari Great Seal ini ada 2 kalimat bahasa Latin. Ini Novus Ordo Seclorum dan Annuit Quiptis, ya. Annuit Quiptis terdiri dari 13 huruf.
ya, which means announcing the beginning or arrival, ya. Jadi Anwit Quptis itu artinya mengumumkan awal mula atau kedatangan, gitu. Kira-kira awal mula apa? Awal mula zaman sistem Dajjal dan kedatangan si Dajjal, gitu. And on the lower scroll, adapun di bawah, Novus Ordo Seclorum, which translates to, yang diterjemahkan ke dalam New Secular Order or New World Order, tatanan dunia baru, gitu. Jadi mereka sudah memperkenalkan bahwa lewat uang kertas $1 itu sebenarnya mereka punya mega proyek, ingin mewujudkan one global society, bahkan one global government yang bentuknya kayak piramida tunggal, yang mengerucut ya kan, untuk nantinya menyambut kedatangan pimpinannya yang simbolnya bermata sebelah. Yang buat kita umat Islam simbol bermata sebelah jelas, clear, Dajjal. The New World Order is an expression that has been used by Illuminized Freemasonry since the days of Dr. Adam Weishaupt to signify the coming world government, ya. Jadi tatanan dunia baru merupakan sebuah ungkapan yang telah digunakan oleh anggota-anggota Freemasonry yang juga Illuminati, ya, sejak hari-hari zaman Dr. Adam Weishaupt, ini salah seorang tokoh Freemasonry, untuk menandai datangnya pemerintahan global dunia. Weishaupt said it is necessary to establish a universal regime over the whole world. Adalah satu keharusan untuk mewujudkan sebuah rezim universal terhadap seluruh dunia. President Bush Senior also announced the New World Order. Dia, si Bush Senior, juga telah mengumumkan tatanan dunia baru. And David Rockefeller said, we are on the verge of a global transformation. Kita ini sekarang berada di ambang menjelang transformasi global. All we need is the right major crisis. Yang kita perlukan sekarang adalah krisis besar, and the nations will accept the new world order. Dan nanti bangsa-bangsa akan menerima tatanan dunia baru ini, gitu. Dan di antara major crisis itu apa? Membuat semua bangsa, semua negara punya utang, ya. Itu salah satu major crisis. Tapi bukan hanya itu major crisisnya. Major crisisnya adalah tersebarnya narkoba, ya kan? Major crisisnya adalah seks bebas, saking bebasnya sampai muncul yang aneh-aneh seperti LGBT, gitu kan. Ini semua bagian dari, ya, upaya memastikan bahwa mereka punya control of the whole world, ya kan, atas seluruh dunia ini, ya. Jadi Novus Ordo Seclorum, Novus itu new, baru, Ordo itu order, tatanan, Seclorum artinya secular, artinya world, New Secular Order atau New World Order, tatanan dunia baru, ya kan. Anwit Quptis sebenarnya maknanya bukan hanya announcing the beginning or arrival, tapi juga punya makna beckoned enterprise. Beckon itu artinya ngasih isyarat, enterprise itu perusahaan. Jadi perusahaan yang ngasih isyarat. Jadi mereka mengumpamakan tatanan dunia ini seperti sebuah perusahaan raksasa, ya kan. Karyawan-karyawan dari perusahaan ini berarti kepala-kepala negara di berbagai negara, gitu kan. Itu mereka yang nentuin, mereka yang ngasih kode, kasih isyarat siapa yang layak jadi pemimpin di negara mana, gitu. Mereka yang nentukan. Jadi misalnya di suatu negara ada 2 kandidat, nomor 1 sama nomor 2, gitu kan. Kalau mereka udah bilang nomor 2 harus jadi, nomor 2 harus jadi. Tapi jangan salah, jangan dikira nomor 1 itu bagus. Nomor 1 juga pasti juga bermasalah. Karena apa? Karena nomor 1 bisa jadi kandidat. Tidak mungkin bisa jadi kandidat kalau nggak direstui, ya kan. Pasti udah lewat litsus dong, gitu. Nah cuma kita seringkali doyan gitu, kalau ini udah kelihatan sangat didukung oleh yang sono, kita dukung yang selainnya lah pokoknya, gitu, ya kan. Padahal yang selainnya juga sama, cuma lower preference, ya kan, pilihan yang kedua, gitu, ya. Baik. Nah jadi itu satu, Anwit Quptis bermakna beckon enterprise, juga bermakna announcing the beginning or arrival, juga bisa bermakna he has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami, ya. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang seluruh aspek hidupnya bertentangan dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai nabawi, nilai-nilai Qur'ani, nilai-nilai ilahi, tetapi online dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sistem Dajjal dengan berbagai aspek-aspek kehidupannya yang penuh fitnah itu, kita perlu melihat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW
yang menggambarkan babak paling kelam di dalam sejarah umat Islam, babak yang sedang kita jalani sekarang ini. Hadis pertama, hadis era badai fitnah. Nabi telah bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan ini bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian, ya. Jadi segeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Dan kalau era itu datang, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, lalu sore harinya menjadi kafir. Atau sore harinya yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya seseorang masih dalam keadaan mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi mendapatkan barang kenikmatan dunia. Ya, jadi era penuh fitnah sekarang ini adalah era di mana ancamannya bagi kita bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang paling mengkhawatirkan, yaitu pagi masih beriman, sore kafir. Ini yang disebut dengan dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan, ya. Makanya kita harus pelajari ilmu tentang pembatal keimanan. Baik. Kemudian yang kedua, ada hadis juga, umat Islam diperebutkan layaknya hidangan, ya. Nabi bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qasa'atiha. Kata Rasulullah, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian, umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Seseorang laki-laki bertanya, apakah kami waktu itu jumlahnya sedikit? Artinya apakah umat Islam jumlahnya sedikit waktu itu? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, ya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is saili. Tetapi kalian seperti buih di genangan, ya. Jadi jumlah banyak tetapi ringan bobotnya. Kan buih itu kan yang paling ringan kan bobotnya. Kalau kita pergi ke pantai, kita lihat ombak bergulung gitu kan, yang pertama kali muncul kan warna putih tuh, itu kan buih tuh. Mula-mula kelihatan putih indah gitu kan, tapi angin semilir aja lewat hilang langsung karena ringannya. Jadi umat Islam banyak tapi ringan bobotnya. Terus kata Nabi selanjutnya apa? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwukum al-mahabata minkum. Dan Allah Ta'ala sungguh telah mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Jadi musuh-musuh kita tuh udah gak takut sama kita. Saking apanya? Saking kita gak berbobotnya. Makanya kalau umat Islam itu berbobot, ya, musuh tuh takut sama kita. Tapi kalau umat Islam gak berbobot, ya musuh juga serengean istilahnya sama kita. Ya, mereka akan berbuat macam-macam sama kita. Terus selanjutnya apa kata Allah? Kata Nabi, wala yaqdhifannallahu fi qulubikum alwahan. Dan Allah menanamkan ke dalam hati kalian alwahan. Para sahabat bertanya, atau seseorang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Ya Rasulullah, apa itu alwahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Nah, jadi ini kondisi kita sekarang, nggak bisa kita pungkiri. Inilah kondisi kita sekarang, bahwa kita ini sekarang diperebutkan oleh bangsa-bangsa, ya. Dan kita benar-benar walaupun jumlahnya banyak, tetapi seperti nggak berdaya, nggak berbobot, ya, nggak berbobot. Musuh-musuh Islam sudah nggak punya rasa takut sama kita, sementara sebagian besar kita sudah terkena penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut menghadapi kematian, ya. Berbeda dengan para pendahulu kita, ya, para pendahulu kita cinta akhirat, ya, dan mencintai kematian, gitu. Bercita-cita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Maka terkenal ucapannya Khalid bin Walid radhiyallahu an yang memimpin suatu pasukan melawan Romawi, yang pasukan Romawinya berlipat-lipat kali jumlahnya daripada pasukan kaum muslimin. Tetapi karena ucapan Khalid bin Walid membawa pasukan ini sampai ke telinga pimpinan Romawi itu, mereka belum berperang saja sudah ketakutan. Ucapannya berbunyi begini, ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku datang dengan sekelompok orang, sekelompok manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian wahai tentara Romawi mencintai kehidupan.
Nah, ketika berita ini sampai kepada pimpinan Romawi, ya kan, dia sampaikan lagi ke anak buahnya, ke orang keduanya, ya kan, sampai beritanya ke prajurit-prajuritnya, udah teler semua, gitu, ya kan. Istilahnya gimana kita bisa memerangi orang-orang yang memang pengen mati, gitu, ya nggak bisa diperangi, ya, karena mereka nothing tulus, ya kan. Sementara buat mereka kan nyawa berharga sekali, gitu. Nah, orang-orang beriman pergi ke medan jihad itu memang juga justru dengan niat ingin mendapatkan mati syahid, karena itu mati yang paling mulia, ya. Saya punya teman, dia itu sampai mengatakan, ya, bahwa dia itu saking takutnya dengan sakratul maut, karena sakratul maut itu sakit sekali kan, ya, dia pingin sekali mati syahid, karena dia bilang dia baca hadis kalau mati syahid itu kayak digigit semut katanya gitu. Ya berarti enakan itu dong daripada mati yang normal katanya gitu. Subhanallah. Kemudian ada lagi hadis gambarannya begini. Nah, ini fitnah Duhaimah menyelimuti umat Islam di babak keempat ini. Hadisnya berbunyi tsumma fitnatud Duhaimah. Kemudian fitnah Duhaimah, terjemahan harfiahnya fitnah Duhaimah itu fitnah gelap pekat. Cirinya ada 5. La tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu latmatan. Jadi ciri pertamanya, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menimpanya, ya, sebenarnya latmah itu artinya tamparan, akan menamparnya. Jadi semua muslim kalau fitnah Duhaimah ini sudah muncul, ya kan, itu pasti kena dampaknya, kena pengaruhnya, kena efeknya, ya. Terus yang kedua, ciri dari fitnah Duhaimah ini, fa idza qila qadat tamadat. Kalau ada berita yang mengatakan bahwa fitnah ini sudah berakhir, justru kenyataannya semakin meluas. Jadi fitnah Duhaimah itu cirinya tuh bergelombang. Kadang kerasa banget, tiba-tiba hilang. Ketika hilang orang mengatakan, oh udah berlalu nih. Tiba-tiba muncul lagi, gitu. Ya, itu nanti hilang lagi, tenggelam lagi. Itu orang mengatakan, oh udah berakhir, tahu-tahu muncul lagi. Itu fitnah Duhaimah yang kedua cirinya. Yang ketiga cirinya adalah yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Saat itu seseorang pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Nah, ini berarti nawakidul iman lagi kan, pembatal keimanan lagi. Jadi banyak fenomena orang mengaku muslim tanpa takut-takut terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanan. Ya, salah satunya dosa membatalkan keimanan kan tadi, pro kepada orang kafir sebagai pemimpin. Itu membatalkan keimanan kan, tadi sudah dibahas ayatnya kan. Barang siapa yang menyerahkan walaknya kepada Yahudi Nasrani, maka dia menjadi golongan mereka, kata Allah, dicoret dari golongan umat Islam. Berarti batal imannya, batal keislamannya. Itu sampai berani mengatakan, gue rela mati nggak disolatin jenazah gue. Nah, gitu, ya kan? Ini kan orang-orang yang tidak takut dengan pembatal keimanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, cirinya adalah hatta yasiran nasu ila fustataini, fustatul imani la nifaqa fihi wa fustatul nifaqin la imana fihi. Kemudian manusia menjadi dua kemah, kemah iman tanpa kemunafikan dan kemah munafik tanpa keimanan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Pelan-pelan nanti berbagai kasus akan menyebabkan umat Islam terbelah. Yang mukmin makin kuat bersentuhan dan mengokohkan konsolidasinya dengan sesama mukmin, ya kan? Yang doyan orang kafir yang makin ngumpul sama orang munafik. Begitu, ya. Dan ini sudah kita mulai saksikan sekarang. Nah, kelima kata Nabi, ya, idza kana dzakum fantazirud dajjala minal yaumi aw ghadin. Bila kondisinya sudah seperti itu, 1, 2, 3, 4 lengkap semuanya, tunggulah Dajjal keluar pada hari itu atau esok harinya. Ya, jadi kondisi kita di babak keempat ini ibaratnya kondisi menjelang Dajjal keluar, ya, menjelang Dajjal keluar. Nah, jadi fitnah Duhaimah ini sekarang kita sedang jalani, sedang alami. Kalau Syekh Al-Mubayyad, penulis buku ensiklopedia akhir zaman, ya, buku yang ini, ya, tadi sudah saya kasih lihat ya, ini. Beliau berpendapat bahwa fitnah Duhaimah itu terwakili dengan proyek yang namanya GWOT, Global War on Terror. Itu kalau dia berpendapat fitnah Duhaimah itu, ya, perang global terhadap teror. Kan hari ini nggak ada muslim kecuali kena tamparan proyek teror itu kan, gitu.
Jadi makin kita menjalankan keislaman, makin kita akan berpotensi dijuluki teroris. Gitu. Makin kita mau meninggalkan keislaman kita makin dijuluki moderat. Gitu. Yang berarti apa? Cocok dengan sistem dunia sekarang. Gitu. Tapi kalau makin kita menjalankan Islam, kita akan makin dianggap ya teroris, radikalis, ekstremis, ya intoleran, ya dan seterusnya. Yang kayak gitu-gitu dah. Nah, itu menurut Syekh Al-Mubayyad. Kalau menurut seorang pengamat akhir zaman dari Solo namanya Abu Fatiyah, dia sering nulis buku-buku soal akhir zaman juga. Beliau berpendapat yang namanya fitnah Duhaimah itu adalah faham demokrasi. Ya, karena hari ini juga umat Islam kan kena tamparan demokrasi semua. Itu nggak ada umat Islam kecuali terkena dampak dari faham demokrasi. Nah, kalau saya ditanya, saya condong yang namanya fitnah Duhaimah itu adalah Novus Ordo Seclorum ini yang sedang kita bahas sekarang ini. Ya. Jadi saya condong fitnah Duhaimah itu terwakili dengan Nos ini, ya. Novus Ordo Seclorum, sistem Dajjal. Ya. Baik. Nah, kemudian hadis berikutnya yang juga menggambarkan kondisi kita sekarang ini adalah soal kepemimpinan. Rasulullah SAW menghampiri kami berjumlah 9, 5, dan 4, salah satu bilangan dari Arab sementara yang lain dari Ajam. Beliau bersabda, dengarkan, apa kalian telah mendengar bahwa peninggalku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, barang siapa yang memasuki mereka, maksudnya mendatangi mereka, mendekati mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka serta menolong kezaliman mereka, dia tidak termasuk golonganku dan aku bukan golongannya, dan dia tidak berhak mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu nanti di hari berbangkit, Nabi akan bagi air minum dari telaganya kepada umat Islam gitu. Nah, nanti akan ada umat Islam yang datang gitu, udah mendekat, dipanggil sama Nabi, sini terus malaikat menjauhkan, nggak boleh gitu. Nabi sampai itu umatku. Terus kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah ya engkau wafat gitu. Nah, jadi orang-orang yang di zaman munculnya pemimpin tersebut malah mendatangi mereka, membenarkan kedustaan mereka, menolong kezaliman mereka, kata Nabi nggak termasuk golongan Nabi, dan Nabi tidak bersama mereka juga, bukan golongan mereka, dan dia tidak berhak mendatangi telagaku. Tapi barang siapa tidak memasuki mereka, maksudnya tidak mendekati mereka, tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya, dan dia akan mendatangi telagaku. Ya, berarti hadis ini mengokohkan pendapat bahwa akan ada satu potongan zaman di zaman umat akhir zaman ini, umat Muhammad SAW, umat Islam ini, di mana pemimpin itu nggak boleh diperlakukan sebagai pemimpin yang normal, ya kan? Tetapi pemimpin yang abnormal, gitu. Yang berarti apa? Nggak boleh didekati, nggak boleh didukung kedustaannya, nggak boleh ditolong kezalimannya, gitu. Karena apa? Ya karena dia tidak memimpin dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Kan kita logikanya selama ini selalu yang ditanamkan hadis satu saja yang bunyinya gini, man ata'a amir, ya kan, ata'ani, ya kan, barang siapa yang mentaati pemimpin berarti mentaati aku, gitu. Itu benar hadisnya. Untuk zaman seperti apa? Untuk babak pertama, babak kedua, babak ketiga, itu benar. Tapi untuk babak keempat ini babak error kan? Ini kan babak error. Gitu. Masa di babak error udah jelas kita tahu segala-galanya lagi error, terus kita perlakukan pemimpin kayak pemimpin lagi benar, gitu. Yang ngimpi namanya, ngimpi di siang bolong, gitu, salah alamat, ya. Di mana-mana lagi mungkar, terus tiba-tiba kita mengatakan oh, khusus yang ini nih ma'ruf, gitu. Ajib, dari mana, gitu. Nggak usah orang banyak ilmu agama juga tahu ini error, gitu. Nah, di hadis yang lain bahkan lebih tandas lagi. Benar-benar akan datang kepada kalian suatu zaman yang para penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai orang-orang kepercayaan mereka, dan mereka menunda-nunda pelaksanaan sholat dari awal waktunya. Barang siapa mendapati masa seperti mereka ini, jangan sekali-kali jadi seorang penasehat, polisi, penarik pajak, atau bendahara bagi mereka. Sampai secara spesifik Nabi sebutkan ada profesi-profesi yang harus dijauhi kalau kita ditakdirkan hidup di zaman pemimpinnya model begitu. Dan memang realitas menunjukkan pas pemimpinnya modelnya begitu, jenis profesi ini kan yang nyebelin semua kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya kan? Emang iya, realitanya begitu. Itu. Karena Nabi nggak berbohong. Nabi menyampaikan apa yang Nabi ketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nggak hidup bersama kita. Ya.
Nah, jadi Ad-Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam di muka bumi ini. Nabi sudah bersabda, "Hai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada ujian fitnah lebih dahsyat dari ujian fitnah Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah melainkan nabi itu memperingatkan umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian." Jadi artinya semua nabi sudah peringatkan soal Dajjal kepada umatnya masing-masing, dan semua nabi sudah wafat, Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal pasti keluar di tengah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Yang berarti kita potensial bisa ketemu Dajjal. Soal dia munculnya di generasi kita kah, di generasi anak kita kah, wallahu alam bissawab. Tapi yang jelas ada hadis lagi yang mengatakan bahwa fitnah akan kian memuncak hingga keluarnya fitnah Dajjal. Sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya Dajjal, dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut yang sebelum Dajjal itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput fitnah Dajjal. Ya, jadi berarti apa? Ibarat Dajjal itu puncak fitnah, dia berada di puncak gunung. Berarti makin dekat jadwal Dajjal mau keluar, kita makin berat kan fitnah yang kita hadapi, gitu, karena makin nanjak, gitu. Nah, kalau kita sanggup selamat menghadapi fitnah-fitnah yang makin nanjak ini, kita insya Allah selamat juga menghadapi fitnah Dajjal. Tapi kalau baru di level lereng saja sudah terpuruk, ya kan, bagaimana lagi nanti? Nah, karenanya di dalam hadis yang lain, Nabi peringatkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari salah satu dari tanda-tanda menjelang Dajjal keluar. Kata Nabi SAW, "La ghairud dajjalu akhwafu ala ummati." Selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Karena khawatir Nabi SAW keburu masuk ke dalam rumahnya, Abu Dzar, aku di sini Abu Dzar ya, bertanya, "Ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa?" Nabi menjawab, "Al-a'immata al-mudillin," para pemimpin yang menyesatkan. Jadi para pemimpin yang tidak mengantarkan kita kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu yang paling dikhawatirkan. Dan ini juga yang disebutkan di dalam rangkaian ayat mengenai penyesalan penghuni neraka dikarenakan di dunia mereka salah menyerahkan loyalitas dan kepatuhan. Mereka menyerahkan loyalitas dan kepatuhan kepada pihak-pihak yang sebenarnya nggak layak mendapatkan loyalitas dan kepatuhan. Siapa mereka ini? Mari kita lihat. Sab ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, berarti penghuni neraka kan? Ya, jadi penghuni neraka nanti itu disiksa di neraka itu sampai dibolak-balik muka mereka di neraka. Jadi kayak sate ya, sate itu kan supaya panasnya rata kan dibolak-balik gitu. Nah, mereka dibolak-balik. Nah, dalam keadaan mereka sedang disiksa begitu, mereka berkata, mereka mengungkapkan, "Ya laitana, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Maksudnya andai kata kapan? Hah? Andai kata dulu waktu di dunia, kan begitu. Nah, seandainya ayat ini berdiri begini saja, berhenti sampai di sini, berarti kita bisa simpulkan kenapa mereka jadi penghuni neraka, karena waktu di dunia mereka tidak mentaati Allah dan Rasul, kan gitu. Ya, sebenarnya sudah cukup, selesai nih. Oh, jadi kalau kita mau masuk surga, kita hidup ini harus taat pada Allah dan taat pada Rasul, kan gitu. Tetapi Allah ingin mengajarkan kita ilmu lain lagi, tambahan ilmu berikutnya, yaitu dari ayat berikutnya kita dapat ilmu baru. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, penghuni neraka tadi ini, "Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Jadi rupanya yang membuat mereka nggak mentaati Allah dan Rasul karena apa? Karena mentaati pemimpin pembesar yang nggak ngajak mereka ke Allah dan Rasulnya. Semata-mata karena apa? Ulil amri, mesti ditaati dong, gitu. Paham ya? Jadi nggak sembarang orang sudah jadi pemimpin, jadi pembesar, lalu kita serta-merta kudu wajib mentaatinya. Ada syaratnya.
Kita hanya mau mentaati kalau dia mengajak kita kepada jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu apa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Karena hakikat berada di atas siratal mustaqim adalah kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Gitu. Bahkan pemimpinnya boleh jadi bermasalah, tetapi asalkan dia selalu masih menyerukan ngajak ke Allah dan Rasulnya, itu masih pemimpin kita. Kita masih harus akui dia sebagai pemimpin kita. Walaupun dalam prakteknya dia nggak ngajak ke Allah dan Rasulnya, tapi dalam seruan-seruan dia ngajak pada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang di babak keempat ini, apa pemimpin masih menyerukan ngajak ke Allah dan Rasulnya? Masih? Enggak kan, terang-terangan bilang enggak. Tinggalkan urusan agama itu cuma di masjid. Pisahkan agama dari urusan politik. Ya kan, jelas-jelas kan mengatakan begitu. Terus kita masih bisa mengatakan bahwa ini kudu wajib kita taati, ya kan, at all cost, harga mati, ya kan. Nah karenanya di ayat berikutnya akhirnya mereka karena sudah desperate, udah nggak mentok, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka bilang begini di ayat 48-nya, Rabbana atihim di'faini minal azabi wa la'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin, mantan pembesar kami itu azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ada gunanya nggak mereka ngomong begitu? Nggak ada gunanya, too late. Ya, karena ini adalah penyesalan yang terlambat, ya. Makanya dalam Islam menyesal itu penting sebagai salah satu cabang dari ilmu yang namanya taubat. Bertaubat itu salah satu syaratnya adalah menyesal, tetapi menyesalnya harus ketika waktunya masih bermanfaat. Tapi kalau menyesalnya ketika sudah terlambat, nggak ada guna, nggak bermanfaat dia. Gitu. Jadi penyesalan mereka ini sudah tidak bermanfaat karena sudah too late, nggak ada yang bisa dirubah lagi. Maka kalau mau menyesal kapan? Sekarang, gitu. Tapi ulil amri Ustaz, kita mesti taati Ustaz, gitu. Ya udahlah, kalau masih di tahap begitu ya terus aja deh, kunyah-kunyah terus sampai akhirnya mentok, ya kan. Mudah-mudahan menyadari bahwa memang harus ditinggalkan. Gitu. Kutukan mereka ada gunanya nggak? Nggak ada, karena sudah terlambat. Jadi kalau mengutuk kapan? Simpulkan sendiri, gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjut. Baik, jadi kita sampai tadi kepada sistem Dajjal ini. Jadi sistem Dajjal ini dia yang menjadi sebab munculnya badai fitnah. Dan fitnah itu mencakup berbagai aspek kehidupan kita. Ada fitnah di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang hukum, hiburan, pendidikan, keluarga, informasi, medis, farmasi, makanan, pertanian, peternakan. Semua aspek kehidupan sudah mereka tanamkan bibit-bibit fitnahnya. Gitu. Jadi nggak ada satu aspek hidup pun kecuali mereka sudah olah, sudah mereka manipulate, sudah mereka eksploitasi. Makanya kalau kita berbicara tentang ingin selamat menghadapi fitnah Dajjal ini, sistem Dajjal, fitnah sistem Dajjal ini, ya kan, kata kuncinya cuma satu, hijrah. Hijrah, ya. Hijrah itu artinya kita ya pindah dari sistem ini menuju ke sistem yang berikutnya, ya. Makanya di dalam hati kita nggak boleh ada semacam keberpihakan kepada sistem dunia sekarang ini, sebab sistem ini menawarkan fitnah yang begitu banyak, gitu. Yang ini padahal Dajjalnya belum ada nih. Ya, sudah kita rasakan betapa dahsyatnya fitnah-fitnah itu. Jadi di bidang ideologi mereka menebar fitnah, misalnya sekularisme, pluralisme, liberalisme, singkatannya sepilis, ya. Di bidang politik mereka menebarkan fitnah Machiavelli. Machiavelli itu tujuan menghalalkan segala cara. Ini nama orang sebenarnya, Machiavelli, nama filosof dari Eropa yang pertama kali mengajarkan kepada para elit-elit politik kalau ingin sukses berpolitik hendaknya menggunakan kaedah tujuan menghalalkan segala cara, gitu. Tetapi juga fitnah politik itu bukan hanya Machiavelli, tetapi juga logika atau konsep bahwa kedaulatan ada di tangan selain Allah. Kalau dalam Islam kedaulatan itu kan adanya di tangan Allah. Tapi dalam sistem politik modern sekarang ini, sistem Dajjal ini, ada yang namanya logika bahwa kedaulatan di tangan selain Allah. Gitu. Jadi kalau dikatakan di tangan rakyat, rakyat yang mana? Gitu. Hatta
kita misalnya rakyatnya orang beriman semua juga, nggak boleh kedaulatan di tangan orang-orang beriman itu. Bukan di tangan orang beriman, kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman sekalipun kadang-kadang bisa terpleset. Kalau dia harus yang berdaulat, ya kan, jangan-jangan pas lagi kepleset berdaulat, ya kan kacau dong. Berarti keterplesetannya akan mempengaruhi seluruh yang dia berdaulat atasnya. Nah, kita harus hanya menjadikan Allah saja sebagai yang berdaulat, sebagaimana ucapan kita dalam bacaan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu malikin nas, harusnya kita jadikan Allah saja yang berdaulat. Contoh kedaulatan di tangan Allah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, yaitu kasus yang dialami seorang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya, beliau menghadapi suatu zaman paceklik ya. Karena terjadi paceklik, sampai-sampai ada pemuda yang mengeluh kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, aku baru saja melamar seorang wanita yang ku ingin nikahi, tetapi kemudian tidak jadi aku bisa menikahi dia karena dia tidak setuju dengan jumlah mahar yang ku usulkan. Dia minta lebih, aku nggak sanggup. Nah, Umar bin Khattab itu orang yang berperasaan halus ya. Dia peduli sekali kalau ada kesulitan pada umatnya, pada rakyat. Akhirnya dia berpikir, apa yang harus dia lakukan sebagai pemimpin tertinggi untuk memastikan jangan sampai pemuda-pemuda kebanyakan seperti pemuda ini, jadi nggak bisa nikah gara-gara nggak bisa membayar mahar, ya nggak sanggup gitu. Nah, akhirnya dia merumuskan, dia bikin sebuah kepkhal, bukan kepres ya, kepkhal, keputusan khalifah ya. Terus dia umumkan, dia sampaikan langsung di depan umat waktu itu. Dia katakan, wahai wanita-wanita beriman, apabila kalian dilamar oleh laki-laki beriman, jangan menetapkan mahar melebihi 400 dirham. Kalau lebih, maka sisanya masuk ke Baitul Mal gitu, ya. Anda tahu satu dirham hari ini berapa rupiah? Satu dirham tuh hari ini 75.000 rupiah. Jadi kalau dikali 400 berapa? Berapa? 75 kali 400 sekitar 30 juta ya? 30 juta rupiah ya? Ya, 30 juta ya. Cukup gede kan tuh kalau untuk mahar kan? Ya. Artinya standar mahar di Jakarta aja kan gede kan, 30 juta rupiah kan. Nah, ketika Umar bin Khattab menyampaikan kepkhal ini, seorang wanita Ansor ngangkat suara memprotes. Dan ketika dia memprotes, dia nggak pakai pendapat pribadi, dia langsung bacain satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 20, yang isinya kurang lebih, apakah kalian ingin mengambil sebagian harta yang sudah kalian berikan kepada wanita-wanita kalian? Sesungguhnya itu adalah perbuatan melampaui batas, ya kan? Begitu ayat itu dibacakan, Umar bin Khattab langsung beristighfar, astagfirullah, wanita itu benar, laki-laki ini salah, aku cabut keputusanku. Subhanallah ya. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab merasa bahwa kepkhal yang dia rumuskan bertentangan langsung dengan firman Allah Ta'ala, sedangkan Allah yang mesti berdaulat, bukan dirinya yang berdaulat, padahal dia Amirul Mukminin. Ngerti? Ya. Jadi itu sudah bertentangan dengan hal yang paling asasi di dalam ajaran Islam. Gitu. Di bidang ekonomi, ya kan, mereka menebarkan kapitalisme dan ribawi. Ideologinya kapitalisme, prakteknya praktek ribawi. Ideologi kapitalisme adalah ideologi yang membuat orang yang berkapital besar itu yang bisa menguasai ekonomi. Yang berkapital sedang, apalagi kecil-kecilan, kapitalnya, modalnya ya nyingkir gitu. Kalau perlu dia di merger, diambil, dianeksasi oleh yang kapitalnya besar gitu. Nah, ini dalam Islam nggak dibolehkan. Di dalam Islam itu pasar dikatakan pasar Islam kalau setiap pedagang punya hak dan peluang yang sama untuk mendagangkan, untuk menjualkan barangnya gitu. Bahkan di dalam zaman Umar bin Khattab itu, sebuah pasar di Madinah itu harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria pertama, barang siapa yang datang paling awal ke pasar pagi hari itu, dia yang paling berhak memilih tempat paling strategis untuk jualan. Terus kedua, tidak ada pedagang yang boleh dikenakan retribusi.
gitu. Ya, jadi pokoknya first come, ya kan, first location, gitu. Siapa yang datang paling awal, dia yang berhak menentukan tempat yang paling strategis untuk berdagang. Terus yang kedua, nggak boleh ada retribusi, ya. Sebab retribusi itu membebani para pedagang. Terus yang ketiga, pintu masuk ke pasar itu nggak boleh ada yang berdiri-diri di situ, karena itu menghalangi lalu lalang kelancaran barang dan para pembeli dan para pedagang yang membawa barang, gitu. Tapi di dalam sistem kapitalisme kan, orang misalnya mau berdagang di sebuah ruko gitu, ya kan, sebut saja misalnya di Saladin Square, ya, kalau di Depok, ya, ada Saladin Square, ya. Itu baru mau dagang biaya ngontraknya ya udah kelas puluhan juta gitu, ya kan, belum apa udah diperes gitu dia, ya. Ini aturan-aturan yang seolah-olah orang hanya bisa berbisnis kalau punya capital. Nggak punya capital nggak bisa berbisnis. Makanya seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang merupakan seorang muhajirin yang juga pedagang yang hebat, piawai, dia waktu hijrah dari Mekah ke Madinah dia nggak bawa apa-apa. Begitu dia sampai di Madinah, kan orang-orang muhajirin dipersaudarakan dengan orang Ansor sama Nabi SAW. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seseorang yang orang ini luar biasa kiramnya, dermawannya. Dia sampai mengatakan, wahai Abdurrahman, aku punya harta sekian. Kita bagi dua, ya kan, aku bagi kepada engkau sebagai pinjaman, ya kan, silahkan bukan sebagai pinjaman, sebagai pemberian, gitu kan. Silahkan kau nikmati, gitu. Aku punya istri dua, ya kan, kita bagi dua, gitu. Aku ceraikan satu, engkau ambil satu, gitu, ya kan. Subhanallah, sedemikian rupa, ya kan, ukhuwah mereka tuh sampai begitu. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak haji mumpung gitu loh. Dia langsung bilang, tidak perlu engkau memberikan aku sebanyak itu, ya kan. Aku cuma minta sekian saja sebagai pinjaman untuk modal aku berusaha saja. Ya, udah cukup. Dengan modal itu dia berjalan, bergulir itu bisnisnya. Nah, tapi dalam sistem dunia sekarang, kapitalisme itu ya begitu, ciri khasnya orang kalau capitalnya nggak gede, nggak akan bisa masuk dalam persaingan bisnis. Gitu. Terus belum lagi riba. Ya. Nah, riba ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, ancamannya itu sangat mengerikan. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Jadi ini dosa yang sangat mengerikan. Karena kalau kita terlibat di dalam dosa ini, kita diperangi sama Allah dan Rasulnya. Ini di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan bahwa nanti orang-orang yang terlibat dalam praktek riba, di hari berbangkitnya, mereka dikasih senjata. Nah, perangi Allah dan Rasul. Itu disuruh memerangi Allah dan Rasul, ya kan? Ngeri banget. Ya. Sementara di hadis dikatakan bahwa yang terlibat dalam riba itu bukan hanya yang pemakan ribanya saja. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Mereka semua sama, kata Nabi. Jadi ibaratnya kayak minuman keras. Ya, minuman keras itu yang kena dosa minuman keras itu bukan hanya si peminumnya saja, tetapi yang mengantarkannya, yang mendistribusikannya, yang mengiklankannya, ya kan, itu semua kena. Nah, itu sama saja. Nah, bahkan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 275 digambarkan tentang orang yang makan riba itu sebagai berikut. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka punya pendapat bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli sedangkan Allah mengharamkan riba. Ya, jadi orang yang terlibat dalam riba itu berdiri aja sempoyongan gitu. Jalan tuh sempoyongan karena tadi disebutkan di situ lantaran tekanan penyakit gila. Nah, pernah ada sebuah penelitian survei bahwa Jabodetabek ini 95% kendaraan yang bergerak, ya kan, itu belum lunas. Gitu. Ya, hanya 5% yang lunas. Gitu. Nah, kalau asumsinya belum lunas karena terlibat riba, ya kan, ya wajar lah kemacetannya kayak gini dan kelakuan para pengemudinya kayak gitu, ya kan.
Sedangkan mereka berdiri aja sempoyongan, apalagi nyopir, gitu. Ya. Oke, itu di bidang ekonomi. Di bidang sosial, ya, mereka menebar fitnah yang namanya individualisme. Jadi orang itu dibuat tidak memiliki, jadi asosial gitu loh, asosial, tidak punya hubungan akrab dengan sesama manusia lagi. Ya, sesama orang beriman, sesama manusia, dia nggak punya hubungan ini. Individualis, pokoknya mikirin diri sendiri-sendiri. Kalaupun ada interaksi antar manusia, berlandaskan hubungan produsen konsumen, gitu. Jadi istilahnya dia kalau kenalan sama orang baru, yang dia tanya dalam hatinya adalah what can I get from you, gitu, ya kan? Pokoknya dia ngelihat manusia itu manusia ekonomi, gitu, makhluk ekonomi. Dia nggak lihat manusia lagi sebagai sesama manusia, sebagai hamba Allah, tidak. Gitu. Dia selalu bertanya dalam hatinya, ya kan? What can I get from you? Gitu. Ya. Nah ini kalau istilahnya Ahmad Thompson, hubungannya sudah hubungan produsen konsumen, ya, antar manusia di dalam sistem Dajjal ini. Di bidang hiburan, ya, hiburannya itu berlandaskan faham hedonisme. Tahu hedonisme, ya? Hedonisme itu syahwat nafsu sebagai Tuhan, sebagai ilah. Jadi kalau hiburan-hiburan sistem Dajjal ini, kalau kita menikmatinya, tidak tumbuh dalam diri kita zikrullah, mengingat Allah, tetapi yang terjadi adalah penyakit viktor, ya, pikiran kotor, ya. Karena memang dibuat seperti itu, syahwat, ya. Dan kalau kita ambil contoh-contoh yang lebih detail lagi, lebih mengerikan lagi, contohnya misalnya musik, ya. Musik itu ada aliran namanya heavy metal rock, ya. Heavy metal rock itu mengerikan sekali, ya. Dia rekamannya itu seringkali mempunyai dua lapis. Ada lapisan yang terdengar oleh telinga dan ada lapisan yang nggak terdengar oleh telinga manusia, tetapi sebenarnya ada frekuensinya, ya. Di situ ada rekamannya, sehingga kalau kita bisa bawa ke studio, terus kita pakai alat mixer untuk menseparasikan suara yang frekuensinya bisa didengar sama telinga dengan suara yang frekuensinya nggak bisa didengar oleh telinga manusia, tapi kita kecilin yang frekuensi yang bisa didengar dan kita gedein yang ini, ya kan? Itu ternyata mengandung kata-kata yang mengerikan. Misalnya kata-kata hate your mother, kill your father, hate your sister, kill your brother, gitu, ya kan? Itu kata-kata seperti itu. Sedangkan dalam teori ruqyah itu ada istilah bahwa telinga kita ini nggak pernah istirahat mendengar. Jadi kalau kita lagi tidur sekalipun, ya kan, itu sebenarnya telinga kita tuh mendengar, gitu. Cuma kita nggak sadar saja, tapi sebenarnya terekam, terdengar, gitu. Nah jadi begitu juga dengan frekuensi yang tersembunyi itu. Nah ditambah lagi sekarang ini anak-anak muda itu dalam menikmati lagu itu mereka benar-benar ingin fokus sehingga pakai earphone, kan, gitu, pakai earphone. Wow, jadi indoktrinasinya tuh makin mantep. Makanya para penggemar musik heavy metal rock itu cenderung jadi urakan, kan, karena indoktrinasinya itu sangat ini. Itu yang disebut dengan subliminal messages. Jadi pesan-pesan tersirat, bukan pesan-pesan yang tersurat terang-terangan, tapi tersirat. Nah, ternyata hiburan-hiburan sistem Dajjal ini banyak sekali yang mengerikan. Ya, jangan Anda sangka kalau Anda punya anak kecil di rumah, terus kemudian suami lagi sibuk, terus ibu sendirian gitu ngurus, harus masak juga. Akhirnya sudahlah, supaya anak tenang kita duduk depan TV biar dia nonton kartun misalnya, gitu, ya. Oh, jangan, kartun tuh banyak subliminal messages-nya. Ya. Contohnya misalnya kartun Tom and Jerry, gitu kan. Itu banyak sekali. Misalnya si Tom lagi ngejar si Jerry, gitu kan, di malam hari, ya dia lewat lari-lari di atas tali jemuran gitu, ya kan, terus nanti lompat dari satu jendela ke jendela apartemen yang lainnya, gitu kan. Nah karena malam kan nyala lampunya, itu kadang-kadang jendela itu memperlihatkan orang lagi makan, orang lagi baca koran, orang lagi nonton TV, tapi nanti ada perempuan lagi ganti baju, ya kan. Ini kan subliminal messages, menanamkan kepada anak-anak kita pornografi, gitu, ya. Nah ini subliminal messages ini banyak sekali di dunia hiburan. Di dunia hiburan tuh banyak sekali subliminal messages yang harus kita waspadai, gitu, ya. Kemudian di bidang hukum, mereka fitnahnya mereka menerapkan man-made laws, ya, hukum bikinan manusia, dan mereka mengajak kita meninggalkan hukum Allah. Padahal di dalam surat 5 ayat 50, ya, surat 5 ayat 50, Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kita umat Islam punya
pemahaman bahwa selain hukum Allah itu julukannya hukum apa? Hukum jahiliyah. Karena hukum cuma dua. Kalau bukan hukum Allah, hukum jahiliyah. Nah, hukum jahiliyah itu maksudnya apa? Hukum bikinan manusia. Kenapa Allah menyebut hukum bikinan manusia itu sebagai hukum jahiliyah? Karena Allah ketika menjelaskan tentang manusia di dalam surat Al-Ahzab 72, Allah mengatakan, sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Amanah apa? Amanah beribadah kepada Allah Ta'ala, amanah untuk taat kepada Allah Ta'ala, ya. Dan mereka khawatir akan mengkhianati amanah itu, maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Terus kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahula, bodoh, ignorant, ya. Makanya hukum manusia disebut hukum jahiliyah, hukum dari makhluk yang bodoh gitu. Karena manusia kalau menyusun hukum pasti untuk kepentingan dirinya. Sementara kalau Allah menetapkan hukum itu nggak ada kepentingannya. Allah itu Al-Malik Al-Quddus, Raja yang maha suci, suci dari kepentingan. Kalau Allah merumuskan hukum pasti untuk kebaikan, yang mau diberlakukan hukum itu atasnya yaitu manusia gitu. Nah, tetapi di dalam sistem Dajjal kita diharuskan tunduk pada hukum bikinan manusia gitu. Dan jangan salah, ada ayat yang sangat mengerikan di mana Allah berfirman, inil hukmu illa lillah yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Allah menerangkan yang sebenarnya dan Allah pemberi keputusan yang paling baik. Ya, jadi menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Tapi hari ini dengan adanya hukum bikinan manusia, berarti ada kumpulan manusia yang mengambil hak Allah, sehingga mereka menetapkan hukum. Ngerti? Ya. Makanya kayak di Inggris itu jauh lebih jujur menyebutnya tempat berkumpulnya para penyusun hukum itu dengan sebutan the House of Lords, ya, rumah Tuhan-Tuhan. Gitu, ya. Jujur sekali mereka karena mau nyaingin Allah kan, gitu. Kan mereka yang merumuskan hukum, gitu. The House of Lords, gitu. Ya. Kayak di Amerika, ya, orang yang kerjanya nyusun hukum itu julukannya jujur, lawmaker, pembuat hukum. Oh, ini yang mau nyaingin Allah, gitu, ya kan? Jadi tahu kita, ya kan? Ya, baik. Nah, belum lagi kalau kita baca ayat-ayat ini, ya, ngeri sekali nih. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Orang Indonesia karena nggak ngerti bahasa Arab, baru ketemu terjemahan ini langsung panik gitu kan. Wah, kita kafir semua dong karena nggak tunduk pada hukum Allah, kan gitu. Padahal di sini alhamdulillah karena di bahasa Arab, di sini ada kata-kata wa man lam yahkum. Yahkum itu artinya beda dengan yuhkam. Kalau yuhkam itu diberlakukan hukum atasnya. Kalau yahkum memberlakukan hukum. Begitu. Kalau kita rakyat ini, kita diberlakukan hukum atas kita kan? Bukan kita yang memberlakukan hukum kan? Nah, jadi ancaman menjadi orang kafir itu kepada mereka yang punya wewenang untuk menetapkan hukum apa yang mau diberlakukan di negeri itu, di masyarakat itu, gitu. Makanya orang yang ngerti ayat ini nggak akan berlomba-lomba menawarkan diri untuk menjadi, ya, lawmaker, nggak mungkin, gitu. Hanya orang-orang yang entah nggak ngerti, entah belaga nggak ngerti, gitu, ya kan, yang tetap doyan, gitu, untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya dampaknya atau akibatnya sangat mengkhawatirkan sekali. Baik, itu di bidang hukum. Di bidang pendidikan, ya, pendidikan kita sekarang ini di bawah sistem Dajjal ini menanamkan hubbud dunia. Makanya selalu kalau kita mendengar istilah, wah udah jadi orang ya, gitu, ya, maksudnya udah jadi orang kaya, gitu, ya kan, anaknya udah jadi orang, gitu, maksudnya udah jadi sarjana, gitu, udah lulus pendidikan, gitu, kan duniawi, gitu. Dan kebanyakan anak kecil juga kalau ditanya nanti gedenya mau jadi apa, kalau nggak jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter, gitu. Karena beranggapan bahwa itu pekerjaan-pekerjaan yang making money-nya paling smooth, paling mudah. Bahkan orang tua mendorong anaknya supaya jadi juara kelas. Supaya apa? Supaya kalau dia juara kelas di SD nanti bisa masuk ke SMP favorit. Kalau dia juara kelas di SMP, dia jadi bisa masuk SMA favorit. Kalau dia juara di SMA, nanti dia bisa masuk ke kampus favorit. Kalau dia juara di kampus, nanti dia bisa dapat pekerjaan yang gajinya favorit. Gitu. Duniawi.
Nah, kita tidak boleh demikian. Kita harus berkeyakinan bahwa pendidikan dalam Islam itu tujuannya adalah untuk mencapai sukses sejati. Nah, sukses sejati itu rumusannya apa? Mari kita lihat. Sukses sejati itu, waduh, nggak ada di sini. Surat Ali Imran 185 yang bunyinya begini, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nari wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di hari berbangkit nanti sajalah semua ganjaran-ganjaran, balasan-balasan kamu akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Nah, itulah sukses yang sejati. Ya, kita orang beriman berkeyakinan bahwa sukses sejati adalah bagaimana anak-anak kita bisa kita didik untuk nantinya berpotensi diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Sukses sejati bagi kita bukan anak kita jadi S2, S3, ya kan, macam-macam S itu, ya kan? Tidak. Di bidang keluarga, ya, mereka menebar fitnah namanya liberalisasi wanita, tahrirul mar'ah. Makanya mereka selalu mendengang-dengungkan bahwa di dunia ini, khususnya dunia Islam, laki-laki itu menzolimi wanita, wanita itu terzolimi oleh laki-laki. Maka perlu yang namanya pertarungan kesetaraan gender, gitu, kesetaraan gender. Caranya bagaimana? Caranya harus liberating the women, ya, membebaskan kaum wanita. Nah, pengertian membebaskan kaum wanita lagi-lagi dengan tolok ukur hubud dunia, cinta dunia, materialisme. Sehingga wanita itu dikatakan bebas kalau dia punya hak yang sama kayak suaminya dalam hal making money. Gitu. Nah, akhirnya berlomba-lombalah wanita keluar meninggalkan pos utamanya, yaitu mendidik anak, untuk making money. Padahal making money itu kewajiban ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita disebabkan mereka sudah memberikan sebagian nafkah mereka untuk istri mereka. Itu mencari nafkah itu kewajiban laki-laki. Wanita tidak punya kewajiban mencari nafkah. Kalau seorang wanita mau mencari nafkah juga, dia harus dapat izin suaminya, dan begitu suaminya mengizinkan, suaminya nggak boleh colek-colek tuh hasil nafkahnya sama sekali. Gitu. Kalau dia mau colek, ya kan, dia harus izin dari istrinya. Gitu. Nah, cuma masalahnya sekarang dengan wanita itu deliberate, ya, didorong untuk keluar meninggalkan pos utamanya, maka mereka berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di kantor-kantor itu, di tempat kerjanya. Belum lagi disempurnakan dengan aturan-aturan kantor tertentu yang melarang suami istri satu kantor, sehingga makin sempurna, suami ketemu istri orang, istri ketemu suami orang, gitu. Terus terjadilah berbagai skandal komuter, ya kan, skandal busway, ya kan, yang mula-mula cuma perginya bareng, ketemu, gitu kan, tuker-tukeran nomor WhatsApp, ya kan, akhirnya kontak-kontak, gitu kan, akhirnya mampir bareng, gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka terjadilah pergaulan bebas, ya. Nah, pergaulan bebas itu akan menyebabkan timbullah skandal-skandal pill dan will, pria idaman lain, wanita idaman lain, gitu. Maka muncul fenomena tolak, perceraian. Makanya perceraian di kota-kota besar, di negeri muslimin sekalipun, itu menjadi dahsyat sekali. Tahun 2014 saya pernah dengar dari orang pengadilan agama Depok, perceraian di Depok saja selama 1 tahun 2014 itu 2.700 kasus. Di Jakarta Selatan 3.000 kasus, ya. Yang berarti sehari lebih dari 1 pasti. Ya, sudah hampir 10, ya, 8 kali sehari perceraian. Dan itu pun yang resmi tercatat perceraian. Belum lagi suami istri yang mereka nggak mau cerai. Jaim, jaga image gitu, mereka masih suami istri, padahal si suami tinggal di lantai atas, si istri di lantai bawah udah bertahun-tahun, ya kan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.